kami akan memberikan materi tentang fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Boleh? Nah, di dalam materi ini kita akan membahas yang pertama adalah fotosintesis yang terdiri dari pengertian, proses dan tempat terjadinya. Kemudian yang kedua reaksi gelap. Di dalam poinnya ini ada pengenalan reaksi gelap, dan yang kedua ada tahapan reaksi gelap dalam gambar. Yang ketiga adalah kesimpulan, dan yang keempat adalah referensi materi PPT. Nah, kemudian materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ladita Azhara. Silakan. Kita masuk ke pengertian fotosintesis. Fotosintesis itu berasal dari kata foton, yang artinya cahaya dan sintetis. Salah. Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintetis yang artinya penyusunan. Jika diartikan, fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik atau air dan karbon dioksida dengan pertolongan energi cahaya matahari. Karena bahan baku yang digunakan adalah zat karbon, maka bisa disebut juga asimilasi zat karbon. Kita masuk ke proses terjadinya fotosintesis. Pada dasarnya, fotosintesis merupakan kebalikan dari pernapasan. Proses pernapasan bertujuan memecah gula menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Sebaliknya, proses fotosintesis mereaksikan atau menggabungkan karbon dioksida dan air menjadi gula dengan menggunakan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis umumnya hanya berlangsung pada tumbuhan yang berklorofil pada waktu siang hari, asalkan ada sumber cahayanya. Nah, di tempat terjadi fotosintesis itu yang pertama ada daun. Pada tumbuhan tingkat tinggi, biasanya kloroplas terbatas pada sel-sel batang muda, buah-buah belum matang, dan daun. Daun inilah yang merupakan pabrik fotosintesis yang sebenarnya pada tumbuhan. Irisan melintang dari daun yang khas mengikat beberapa lapisan-lapisan jaringan yang berbeda-beda. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas adalah plastisida berwarna hijau, umumnya berbentuk lensa, terdapat di dalam sel tumbuhan, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Nah, di dalam kloroplas ini, jika dilihat itu ada bagian berwarna tua, itu disebut grana. Sedangkan bagian yang berwarna muda itu disebut stroma. Terus yang sejajar dengan permukaan yang lebar, dalam kloroplas itu terdapat lamela. Secara umum, suatu sel mesofil daun mengandung 30-500 butir kloroplas yang berbentuk cakram atau gelondong. Lanjut ke klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat pada tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri. Klorofil berperan penting dalam fotosintesis, yaitu proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Klorofil juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya masuk ke pengertian reaksi gelap yang akan dibacakan oleh Tata. Baik, tadi kan sudah dijelaskan tentang fotosintesis. Kita sekarang masuk ke reaksi gelapnya. Nah, di sini ada pengertian reaksi gelap. Sebelum kita masuk ke proses terjadinya reaksi gelap, di sini kita harus tahu pengertian reaksi gelapnya itu apa sih? Nah, reaksi gelap ini adalah serangkaian reaksi yang melibatkan CO2 atau karbon dioksida oleh tumbuhan dan reduksi karbon dioksida oleh atom hidrogen. Nah, bisa lihat di sini. Ini kalau di handphone ini kelihatan gelap, ini kelihatan terang. Nah, ini disebut juga reaksi terang dan ini reaksi gelap. Bukan? Nah, setelah itu reaksi gelap juga disebut siklus Calvin. Kenapa disebut siklus Calvin? Karena siklus Calvin ini penuhnya adalah Melvin, Ellis, Calvin. Dan penamaannya disebut siklus karena reaksi-reaksinya yang berlangsung itu berputar-putar seperti siklus. Bisa lihat di sini, nih reaksi-reaksi yang berlangsung ini berputar-putar seperti siklus.
Nah, kemudian mengapa penamaannya siklus Calvin? Nah, siklus Calvin ini kan nah, kenapa penamaannya siklus Calvin? Karena proses reaksinya gelapnya ini bisa juga tidak membutuhkan matahari secara langsung. Jadi dia itu bisa mengambil energi dari reaksi gelap untuk digunakan dalam reaksi gelap ini yang terjadi di tilakoid. Kalau misalnya reaksi terang itu kan di tilakoid kloroplas. Kalau misalnya reaksi gelap itu kan terjadinya di stroma kloroplas. Nah, kemudian bagaimana siklus Calvin ini bekerja? Nah, siklus Calvin ini bekerja itu kan reaksi terang itu kan tadi menghasilkan ATP dan NADPH ya. Nah, ATP dan NADPH itu dijadikan energi oleh reaksi gelap dalam proses siklusnya ini. Tuh. Setelah itu boleh. Nah, teman-teman, ini adalah siklus Calvin. Siklus Calvin ini dimulai itu dari bagian sini dan berlangsung secara berputar-putar atau reaksinya berlangsung secara berulang-ulang ya maksudnya itu. Nah, siklus Calvin ini berbeda dengan reaksi terang. Reaksi gelap ini terjadi pada stroma pada kloroplas ya. Nah, serangkaian reaksi gelap ini terjadi secara 3 tahap. Yang pertama itu ada fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga itu ada regenerasi RBP. Yang pertama, ini harus didengerin benar-benar nih karena pusing. Siap. Nah, fiksasi itu adalah 3 karbon dioksida, yang ini 3 karbon dioksida berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, yang bernama difurosa bifosfat atau disingkat sebagai RBP. Nah, enzim yang dipakai adalah Rubisco. Rubisco itu yang ini enzimnya. Rubisco itu adalah protein yang banyak ditemukan pada kloroplas. Nah, produk yang dihasilkan dari enzim Rubisco ini yaitu senyawa yang disebut 6 carbon intermediate ini. Namanya 6 carbon intermediate. Yang jumlahnya 3 buah, kemudian dipecah sebanyak 6 buah. Yang ini dipecah sebanyak 6 buah. Yang namanya 3 fosfogliserat. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari kata. Kita akan membahas tentang tahap kedua. Tahap kedua itu disebut dengan reduksi. Nah, dia bermolekul 3 polifosfalgliserat diubah menjadi G3P atau gliseral dan juga 3 fosfat. Nah, proses ini menggunakan energi dari ATP dan elektron dari NADH. Ini dari proses reduksi ini menggunakan ATP dan juga NADH. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, dari 6 molekul G3P yang tersebut hanya 1 G3P yang akan keluar dari siklus untuk membentuk glukosa nih. Dari tahapan ini itu akan keluar yang namanya satu G3P yang akan membentuk menjadi glukosa. Nah, sisanya akan dipakai untuk regenerasi RBP atau nanti di tahap yang ketiga yaitu regenerasi RBP. Kalau habis ada pemberitahuan Kemudian tombol ininya di bawah kertas. itu kan nggak ada aktivitas
membentuk kembali 3 molekul FUGT masing-masing 5 karbon. Dari siklus ini nanti akan membentuk kembali 5 molekul karbon dengan bantuan ATP. Dengan bantuan ATP. Ini memungkinkan siklus Kelvin akan berulang kembali. Jadi yang sempat saudara kata jelaskan dari siklus ini terus muter lagi. Nah, seperti itu siklus Kelvin. Nah, untuk menghasilkan satu molekul glukosa atau 6 karbon, siklus ini harus berlangsung 6 kali. Nah, jadi teman-teman dari siklus Kelvin ini 1 kali putaran atau 1 kali siklus umumnya hanya menghasilkan 1 molekul glukosa. Nah, untuk menghasilkan 6 glukosa berarti harus berulang 6 kali siklusnya. Nah, dari siklus ini dibutuhkan 6 karbon dioksida dan 18 ATP atau adenosin trifosfat dan juga 12 NADPH atau dipeptidamik adenin dikleotida fosfat. Oke, kesimpulan atau catatan. Jadi untuk menghasilkan satu molekul dipeptidamik, siklus Kelvin membutuhkan total 9 ATP dan 6 buah molekul NADPH. D3P ini digunakan untuk material membentuk senyawa magnesia, contohnya untuk membentuk glukosa. Seperti itu teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah fotosintesis ini masuk ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, sehingga alasan mengapa tumbuhan butuh CO2 ialah karena ia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik yaitu 16. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita pakai untuk membuat TPA. Oke, sekian dari kami presentasinya. Jika ada kekurangan atau yang kurang jelas, maafkan, boleh bertanya kemudian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.